Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak ibu semua? Apakah semuanya dalam keadaan sehat walafiat? Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak ibu, pandemi COVID-19 masih belum berakhir. Anak ibu harapkan anak ibu dimanapun berada tetap mematuhi protokol kesehatan dengan cara menerapkan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan anak ibu berdoa di dalam hati. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita masuk ke dalam pelajaran pertolongan pertama, cedera dan penanggulangannya. Kompetensi dasar 3.9. Memahami jenis cedera dan cara penanggulangannya secara sederhana saat melakukan aktivitas fisik dalam kehidupan sehari-hari. 4.9. Mendemonstrasikan cara penanggulangan jenis cedera sederhana saat melakukan aktivitas fisik dan dalam kehidupan sehari-hari. Indikator pencapaian kompetensi 3.9.1. Menjelaskan pengertian cedera. 3.9.2. Mengidentifikasi penyebab cedera. 3.9.3. Menjelaskan jenis cedera dan penanggulangannya. Tujuan pembelajaran. Selama dan setelah mengikuti proses pembelajaran, mengamati dan menanya, mengeksplorasi, menganalisis, dan mengkomunikasikan, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan jenis-jenis cedera dengan baik, menjelaskan cara penanggulangan cedera dengan baik, mampu menanggulangi cedera secara sederhana jika menghadapi situasi cedera. Cedera dan penanggulangannya. Cedera adalah rasa sakit yang ditimbulkan akibat karena olahraga atau aktivitas tertentu sehingga dapat menimbulkan cacat, luka, dan rusak pada otot atau sendi serta bagian lain dari tubuh. Jenis-jenis cedera: kram otot, memar, luka, patah tulang, cedera bahu, kesleo, pingsan, pendarahan. Penyebab cedera: tidak melakukan pemanasan sebelum olahraga. 2. Tidak menggunakan peralatan standar pada saat melakukan olahraga. 3. Salah dalam melakukan olahraga. 4. Cedera bisa juga terjadi akibat terkena benturan dengan lawan. Misalnya cedera patah tulang pada pemain sepak bola akibat benturan dengan kaki lawan. Coba anak ibu perhatikan pada teman kita ini. Dia memegang kepala, kemudian memegang kaki, dan ada emotikon menangis. Kira-kira ada apa dengan teman kita ini? Ya, benar. Teman kita ini sedang mengalami kram otot. Kakinya sakit. Sekarang anak ibu, apa yang dimaksud dengan kram otot? Kram otot adalah kontraksi otot tertentu yang berlebihan dan terjadi secara mendadak dan tanpa disadari. Penyebabnya letih. Biasanya terjadi pada malam hari, kedinginan, dapat pula karena panas, dehidrasi, trauma pada otot yang bersangkutan,
Otot mengalami kelelahan dan tiba-tiba meregang. Cara pencegahan. Sebelum berolahraga, lakukan pemanasan dengan benar. Konsumsi garam secukupnya. Apabila otot terasa lelah, lebih baik istirahat terlebih dahulu. Cara penanggulangan kram otot. Baringkan tubuh yang mengalami kram. Agar aliran darah lancar, anggota tubuh yang mengalami kram harus diluruskan. Lakukan peregangan sederhana agar bagian yang mengalami kram tidak kaku. Pijat secara perlahan bagian otot yang mengalami kram. Anak ibu perhatikan video ini. Pernah nggak sih lagi asik olahraga, tiba-tiba kaki kram dan sakitnya bukan main? Bingung nggak tahu gimana caranya mengatasi kaki kram? Ini kata dokter. Tubuh bisa bergerak karena kerja otot. Otot bisa berkontraksi dan relaksasi. Saat kontraksi, otot menegang dan memendek sehingga bisa menggerakkan tulang di tubuh. Relaksasi adalah kebalikan dari kontraksi. Saat relaksasi, otot memanjang. Tapi jika kontraksi terjadi dengan sangat kuat tiba-tiba tanpa diinginkan dan otot tidak kunjung relaksasi disebut kram otot. Kram otot adalah kontraksi pada satu atau beberapa otot yang terjadi dengan tiba-tiba, kuat, menyakitkan, biasanya dapat berhenti sendiri dalam hitungan detik hingga menit, bisa disertai otot yang teraba berdenyut. Tapi harus diingat ya, kram otot berbeda dengan kaku otot atau spasme otot. Spasme otot tidak selalu disertai rasa nyeri yang kuat. Kram lebih sering terjadi pada otot betis dan paha. Kram otot bisa disebabkan kurang peregangan atau pemanasan, ketidakseimbangan mineral dalam tubuh, kalsium, natrium, magnesium, dan kekurangan vitamin D, dehidrasi atau kekurangan cairan, latihan fisik yang terlalu berat, hingga berat badan berlebih. Selain saat olahraga, kram otot juga bisa muncul tiba-tiba saat tidur pada beberapa kondisi seperti kehamilan terutama pada trimester akhir kehamilan, pada usia tua, pada orang dengan penyakit saraf, pada penyakit hati atau sirosis, hipotiroid, pada saat diare atau muntah hebat, dan bisa juga akibat efek samping obat-obatan tertentu. Apa yang harus dilakukan kalau tiba-tiba mengalami kram otot? Pertama, segera hentikan kegiatan dan relaksasikan otot. Regangkan otot yang kram secara pasif dengan cara menarik sendi yang terkait ke arah yang berlawanan hingga panjang otot kembali normal dan kedutan otot tidak terlihat. Kontraksikan otot yang berlawanan, misalnya kaki kanan yang kram, maka gerakan kaki yang kiri. Urut perlahan daerah yang mengalami kram ke arah jantung. Minum cairan yang mengandung elektrolit. Jika kram tidak juga dapat diatasi, segera ke dokter. Untuk mencegah kram otot, perhatikan beberapa hal saat berolahraga. Pastikan kondisi tubuh fit sebelum olahraga. Lakukan pemanasan. Pemanasan berguna untuk menyiapkan sistem jantung dan pembuluh darah agar bisa bekerja dengan baik mengangkut oksigen dan nutrisi menuju otot untuk pembentukan energi. Saat pemanasan, sirkulasi darah menuju ke otot akan meningkat. Selain itu, pemanasan juga dapat meningkatkan suhu tubuh dan membantu meningkatkan fleksibilitas gerakan otot dan sendi. Pastikan juga nutrisi terpenuhi sebelum olahraga. Cukup minum supaya tidak dehidrasi. Saat berolahraga, minum sedikit-sedikit setiap 15-20 menit atau kalau merasa haus. Setelah selesai berolahraga, minum 2 gelas air atau sampai rasa haus hilang. Minuman yang dianjurkan saat berolahraga adalah minuman yang mengandung gula dan elektrolit. Ini kata dokter tentang kram otot. Hai, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. See you on the next video. Nah, setelah anak ibu perhatikan video tadi, sekarang anak ibu perhatikan gambar pada yang terjadi pada teman kita ini. Dia mengalami kesakitan pada bagian kepala. Warnanya
merah hati ayam, tapi tidak mengakibatkan luka atau keluarnya darah dari kulit. Kira-kira apa yang terjadi pada teman kita ini? Ayo, siapa anak ibu yang tahu? Kira-kira apa yang terjadi pada teman kita ini? Ya, benar. Anak kita ini mengalami lebam atau disebut juga dengan memar. Memar adalah cedera yang disebabkan oleh benturan benda keras yang tumpul pada jaringan lunak tubuh. Apabila terdapat memar, tanda adanya benturan atau timbul dengan sendirinya mungkin disebabkan oleh gangguan pendarahan. Apabila hal ini sering terjadi, silakan anak ibu periksakan ke dokter. Langkah yang harus kita lakukan apabila terjadi luka memar adalah kompres dengan es selama 12-24 jam dalam menghentikan pendarahan kapiler. Dan yang kita lakukan adalah kompres dengan batu es selama 1 menit dalam rentang waktu 2-24 jam. Istirahat untuk mencegah cedera lebih lanjut dan mempercepat pemulihan jaringan-jaringan lunak yang rusak. Hindari benturan di daerah cedera pada saat latihan maupun pertandingan. Nah, di sini kompres berfungsi untuk menghentikan pendarahan apabila dikompres dengan batu es agar darah tidak terlampau menyebar, pembuluhan kapilernya tidak terlampau meradang dan mengakibatkan dan dapat mempercepat penyembuhan. Atau bisa juga anak ibu gunakan atau oleskan trombopop ke bagian area yang terkena luka lebam. Apabila luka memar ini tidak diberikan pengobatan atau pertolongan pertama, maka luka memar ini akan sembuh dalam waktu 1 minggu. Tapi apabila anak ibu lakukan pertolongan pertama pada memar, maka bekas luka memar ini akan hilang dalam jangka waktu 3-4 hari. Nah, sekarang anak ibu praktekkan tentang luka memar, penanggulangannya bersama adik ataupun saudara ataupun teman yang ada di rumah. Boleh juga minta bantuan orang tua. Penilaian yang akan ibu lakukan ada penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Penilaian sikap adalah tentang keaktifan siswa dalam melakukan pembelajaran daring, berbahasa santun dengan keluarga yang dipantau melalui WA Group. Penilaian pengetahuan menjawab soal-soal yang diberikan oleh guru, kemudian siswa mengirimkan jawabannya dalam bentuk foto maupun WA Group. Penilaian keterampilan. Videokanlah cara-cara pertolongan pertama luka kram otot dan memar. Coba anak ibu perhatikan gambar di bawah ini, kemudian anak ibu praktekkan dan kirimkan berupa video cara memberikan pertolongan pertama ya. Pertama itu ada seorang laki-laki yang memegang kakinya, betisnya, itu merupakan kram otot. Nah, silakan anak ibu berikan pertolongan pertama untuk teman kita yang sedang mengalami kram otot. Dan yang kemudian anak ibu berikan pertolongan pertama terhadap luka memar yang dialami oleh teman kita pada bagian kepala. Silakan anak ibu berikan pertolongan pertamanya, kemudian kirimkan berupa video
melalui WA Group. Sampai di sini perjumpaan kita. Pelajaran kita hari ini diharapkan anak ibu dapat memberikan tugasnya secara tepat waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.